Cahaya matahari pagi menembus dinding kaca sebuah gedung pencakar langit yang berdiri megah di pusat kota. Di lantai teratas, seorang wanita cantik dengan pakaian kerja yang elegan berdiri memandang hiruk-pikuk kota di bawah sana. Namanya Ratna. Di jemarinya melingkar sebuah cincin berlian yang sederhana, namun memancarkan kemewahan yang tidak mencolok. Ia bukan lagi Ratna yang dulu, wanita yang sering menunduk takut dan menyimpan tangis di balik bantal. Kini, ia adalah pemilik dari Menara Cakrawala. Apartemen mewah tempatnya berdiri saat ini. Langkah kaki tegap terdengar mendekat. Seorang pria bertubuh gagah dengan setelan jas rapi menghampirinya, lalu menyentuh pundak Ratna dengan lembut. Itu adalah Bran, Dimas Dahkam, suami Ratna sekarang. Pria yang telah mengembalikan senyum Ratna yang sempat hilang bertahun-tahun lamanya. Sedang memikirkan apa, sayang? Rapat dengan investor sebentar lagi dimulai. Sapa Dimas dengan suara yang hangat. Tatapannya penuh kasih, berbeda jauh dengan tatapan dingin yang dulu sering diterima Ratna dari masa lalunya. Ratna menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Aku hanya tidak menyangka, Mas. Dulu bermimpi punya rumah petak saja aku tidak berani. Sekarang aku justru berdiri di sini, di gedung milikku sendiri. Rasanya seperti mimpi. Dimas menggenggam tangan istrinya erat. Ini bukan mimpi, Ratna. Ini hasil kerja kerasmu, air matamu, dan doamu. Kamu pantas mendapatkan semua ini. Kamu bukan wanita lemah yang dulu mereka buang. Kata-kata Dimas membuat ingatan Ratna terlempar ke masa lalu, tepatnya 5 tahun yang lalu. Luka itu memang sudah kering, tapi bekasnya masih tercetak jelas di ingatan. Hari itu adalah hari terkelam dalam hidupnya. Saat itu, di ruang tamu rumah mertuanya yang sempit, namun penuh dengan barang-barang pameran, agar terlihat kaya, Ratna duduk bersimpuh di lantai. Di hadapannya berdiri Bayu, mantan suaminya, dan Ibu Kartini, mantan ibu mertuanya. Wajah mereka merah padam, menahan amarah yang tidak masuk akal. Dasar wanita tidak berguna, bentak Ibu Kartini kala itu. Telunjuknya menuding tepat ke wajah Ratna. Lihat Jelita, dia wanita karier, cantik, pintar cari uang. Sedangkan kamu, cuman bisa menghabiskan beras di rumah ini. Bayu itu butuh pendamping yang bisa menaikkan derajat keluarga, bukan beban seperti kamu. Ratna ingat betul bagaimana ia mencoba membela diri dengan suara bergetar. Tapi Bu, saya juga bekerja membantu Mas Bayu. Gaji saya memang tidak besar, tapi saya selalu berusaha. Halah, gaji recehanmu itu cuma cukup buat beli bedak. Potong Bayu dengan nada yang sangat menyakitkan. Tidak ada sedikit pun pembelaan dari pria yang dulu berjanji akan menjaganya itu. Bayu justru merangkul pinggang wanita lain yang berdiri di sampingnya dengan angkuh. Wanita itu, Jelita. Jelita tersenyum sinis sambil mengibaskan rambutnya yang panjang. Sudahlah Mas Bayu, kasihan dia kalau terus-terusan kamu marahi. Suruh saja dia pergi. Lagi pula, aku sudah bilang kan, aku bisa bantu lunasi cicilan mobil kamu bulan ini kalau kamu tegas sama dia. Kalimat itu menjadi paku terakhir yang menghancurkan hati Ratna. Harga dirinya diinjak-injak hanya karena uang. Bayu lebih memilih Jelita yang ia anggap berkelas dan kaya raya, meninggalkan Ratna yang telah mendampinginya dari nol. Kemas barang-barangmu sekarang, Ratna. Aku talak kamu hari ini juga. Seru Bayu tanpa keraguan sedikit pun. Aku muak hidup susah bersamamu. Aku ingin bahagia sama Jelita. Ibu Kartini tertawa puas. Dengar itu, sana pergi. Jangan bawa apapun dari rumah ini kecuali baju-baju kumalmu itu. Ratna pergi hari itu dengan air mata yang sudah habis. Ia menyeret koper lamanya keluar dari rumah itu di tengah hujan deras, bersumpah dalam hati bahwa suatu hari nanti ia tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkannya lagi. Ia akan bangkit, ia akan sukses, dan ia akan membuktikan bahwa berlian yang mereka buang
akan bersinar lebih terang dari apapun yang pernah mereka miliki. Ratna. Panggilan Dimas menyentakkan lamunan Ratna kembali ke masa kini. Ratna mengerjapkan matanya, menghapus bayangan kelam itu. Ia menatap Dimas, pria yang tulus mencintainya tanpa syarat. Pria yang menemukannya saat ia sedang menata kembali puing-puing hidupnya dan membantunya membangun istana ini. Maaf mas, teringat masa lalu sedikit, ucap Ratna lembut. Masa lalu itu sudah lewat sayang. Sekarang kamu adalah ratu di istanamu sendiri. Ujar Dimas menenangkan. Oh ya, Pak Herman, manajer gedung, bilang ada calon penyewa yang ngotot ingin melihat unit penthouse di lantai ini. Katanya mereka orang penting dan berani bayar mahal. Kamu mau menemuinya atau biar Pak Herman saja yang urus? Ratna merapikan jas kerjanya, aura wibawanya kembali muncul. Biarkan mereka melihatnya, Mas. Siapapun mereka, selama mereka bisa membayar, mereka adalah klien kita. Tapi, aku ingin memantau dari jauh dulu. Aku tidak ingin ada orang sembarangan yang merusak unit mahakarya kita. Dimas mengangguk setuju. Baiklah, ayo kita turun sebentar ke lobi, sekalian mengecek kesiapan resepsionis. Katanya tamu itu sudah datang dan sedang parkir. Mereka berdua berjalan menuju lift pribadi. Ratna tidak tahu bahwa takdir sedang merancang sebuah pertemuan yang mengejutkan. Di bawah sana, sebuah mobil sedan sewaan berwarna hitam baru saja memasuki area lobi apartemen. Di dalamnya, ada Bayu yang terlihat gelisah, Jelita yang sibuk mematut diri di cermin, dan Ibu Kartini yang tak henti-hentinya mengagumi kemegahan gedung itu dari balik kaca jendela mobil. Gila mas, ini baru gedung mewah, seru Jelita dengan mata berbinar. Teman-teman sosialitaku pasti iri kalau tahu aku tinggal di penthouse ini. Kamu yakin kan uangnya cukup buat sewa? Bayu mengusap keringat dingin di dahinya. Cukup sayang, tenang saja. Demi kamu, apapun mas usahakan. Padahal dalam hati, Bayu tahu ia baru saja menguras tabungan daruratnya demi gengsi semata. Baguslah, timpal Ibu Kartini dari kursi belakang. Ibu juga sudah tidak sabar pamer ke tetangga kampung. Biar mereka tahu kalau Bayu itu sukses, bukan kayak si Ratna yang nasibnya gak jelas itu. Pintu lift berdenting terbuka di lantai dasar. Ratna melangkah keluar dengan anggun bersama Dimas. Tepat saat itu, pintu kaca lobi terbuka otomatis. 3 sosok dari masa lalu itu melangkah masuk dengan gaya yang dibuat-buat, siap untuk bertemu dengan takdir yang akan memutarbalikkan kesombongan mereka. Ratna belum melihat mereka, namun udara di lobi itu terasa berbeda. Seolah badai akan segera datang. Langkah kaki Jelita terdengar begitu nyaring di lantai marmer lobi menara cakrawala yang mengkilap. Wanita itu berjalan bak seorang model papan atas. Kacamata hitamnya sengaja disangkutkan di kepala untuk menahan rambutnya yang dicatok sempurna. Di tangan kanannya, ia menjinjing tas bermerek yang warnanya mencolok, seolah ingin memastikan semua mata tertuju padanya. Di belakangnya, Ibu Kartini mengekor dengan senyum lebar yang dipaksakan, berusaha mengimbangi gaya menantunya yang glamor itu. Sementara itu, Bayu berjalan paling belakang dengan langkah yang jauh dari kata percaya diri. Sesekali tangannya meraba saku jasnya, memastikan dompetnya masih ada di sana. Keringat dingin mulai merimbas di pelipisnya. Meski pendingin ruangan di lobi itu bekerja sangat baik, pikirannya kalut. Saldo di rekeningnya sebenarnya sudah lampu merah, tapi gengsi dan rengekan Jelita memaksanya nekat melangkah ke tempat mewah ini. Mas, jalan yang tegap dong. Desis Jelita setengah berbisik namun penuh penekanan saat melihat Bayu tertinggal beberapa langkah. Ia menarik lengan suaminya dengan kasar. Kita ini mau jadi penghuni penthouse di sini. Jangan jalan kayak orang susah yang mau nganter paket. Malu-maluin aku saja. Bayu menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Sayang, apa kamu yakin harus unit penthouse? Tadi Mas lihat di brosur,
biaya sewanya sangat mahal. Maksud Mas, tipe deluxe di lantai tengah juga sudah sangat bagus loh. Pemandangannya juga kota, sama saja. Mata Jelita membelalak. Ia berhenti mendadak membuat Ibu Kartini hampir menabrak punggungnya. Kamu bercanda, Mas. Teman-teman arisanku itu suaminya pengusaha tambang, pejabat, bos ekspor-impor. Mereka semua tinggal di penthouse atau rumah kawasan elit. Masa aku, istri Bayu si pengusaha muda, tinggal di kandang burung kelas deluxe? Mau ditaruh di mana muka aku kalau mereka main ke sini? Ibu Kartini langsung menyambar, membela menantu kesayangannya. Betul, kata Jelita. Bayu, kamu ini gimana sih? Istri cantik itu butuh fasilitas yang sepadan. Jangan samakan Jelita dengan mantan istrimu yang dulu itu. Si Ratna kan memang kampungan, dikasih kontrakan petak saja diam. Kalau Jelita ini aset keluarga, harus diratukan. Kalau kamu pelit, nanti rezekimu seret loh. Bayu menghela napas panjang, tidak berani membantah ibunya. Padahal dalam hatinya ia ingin berteriak bahwa rezekinya seret justru karena menuruti gaya hidup mereka berdua. Bisnis percetakannya sedang lesu, banyak tagihan macet, dan ia baru saja meminjam uang dari aplikasi pinjaman online hanya untuk membayar uang muka sewa apartemen ini agar terlihat sukses di mata keluarga besar Jelita. Iya Bu, iya, Mas cuma saran saja, jawab Bayu lemah. Mereka kembali berjalan menuju meja resepsionis, yang terlihat sangat megah dengan latar belakang dinding granit hitam dan hiasan lampu kristal. Di sana, beberapa staf berseragam rapi menyambut tamu dengan ramah. Jelita langsung meletakkan tasnya di atas meja resepsionis dengan sedikit dibanting pelan, menimbulkan bunyi buk yang menarik perhatian. Mbak, saya mau lihat unit penthouse yang paling atas. Katanya masih 01 kan? Suami saya mau sewa tahunan. Cash kalau perlu. Ujar Jelita dengan nada tinggi yang sengaja dikeraskan agar orang-orang di sekitar lobi mendengarnya. Resepsionis itu tersenyum sopan, meski sedikit terkejut dengan gaya bicara Jelita. Selamat pagi Ibu, selamat datang di Menara Cakrawala. Betul sekali. Untuk unit Royal Penthouse di lantai teratas, memang baru saja selesai renovasi total dan siap huni. Namun, untuk melihat unit tersebut, kami harus melakukan verifikasi data terlebih dahulu dan didampingi oleh agen senior kami. Verifikasi? Ribet banget sih. Kami ini orang kaya, bukan gelandangan yang mau numpang tidur. Sembur Ibu Kartini tidak sabaran. Anak saya ini direktur, uangnya banyak. Tinggal gesek kartu saja kok repot. Bayu buru-buru menyela sebelum ibunya membuat keributan lebih lanjut. Maaf Mbak, ibu saya memang tidak suka menunggu. Tolong diproses saja secepatnya, atas nama Bapak Bayu. Bayu menyerahkan kartu identitasnya dengan tangan sedikit gemetar. Sambil menunggu resepsionis memproses data, Jelita sibuk mengeluarkan ponsel pintarnya. Ia mulai melakukan siaran langsung di media sosialnya, mengarahkan kamera ke langit-langit lobi yang tinggi dan mewah. Halo guys, lihat deh, aku lagi di apartemen baruku nih. Gila, mewah banget kan? Suamiku emang paling pengertian. Dia gak tega lihat aku tinggal di rumah biasa. Doain ya guys, semoga proses sewanya lancar. Nanti aku bakal house tour kalau kuncinya udah di tangan. Celoteh Jelita ke arah kamera dengan gaya manja yang dibuat-buat. Bayu hanya memandangi istrinya dengan tatapan kosong. Ia teringat dulu saat bersama Ratna tidak pernah minta macam-macam. Ratna bahkan rela menyisihkan uang belanja untuk ditabung demi modal usaha Bayu. Dulu, Bayu merasa Ratna membosankan dan tidak bisa diajak gaul. Sekarang, saat ia terhimpit hutang demi gaya hidup Jelita, bayangan kesederhanaan Ratna justru menghantuinya sebagai sebuah penyesalan yang tak terucap. Oh ya, Mbak, tanya Jelita tiba-tiba pada resepsionis, memotong lamunan Bayu. Di sini tetangganya asik-asik kan? Maksud saya, levelnya setara sama kita. Saya malas banget kalau tetangga sebelah unit nanti orangnya norak atau berisik.
Resepsionis itu tersenyum penuh arti. Jangan khawatir, Ibu. Penghuni penthouse di sini sangat terpilih. Bahkan pemilik gedung ini juga sering menempati kantor pribadinya di lantai yang sama. Beliau orang yang sangat berkelas. Nah, gitu dong. Itu baru level kita, kata Jelita bangga sambil menyenggol lengan Ibu Kartini. Bisa-bisa nanti kita jadi teman akrab pemilik gedung ini. Siapa tahu bisa bisnis bareng sama Mas Bayu. Ibu Kartini mengangguk antusias. Iya, nah itu namanya pergaulan tingkat tinggi. Beda jauh sama lingkungan si Ratna dulu, yang isinya cuma tukang sayur keliling. Mereka tertawa kecil, menertawakan masa lalu, tanpa menyadari bahwa pemilik gedung yang mereka bicarakan dengan penuh harap, itu sebenarnya adalah sosok yang paling mereka benci dan hindari. Takdir seolah sedang menyiapkan panggung sandiwara terbesar untuk menelanjangi kepalsuan mereka sebentar lagi. Bapak Bayu, Ibu Jelita. Panggil seorang agen pemasaran pria yang baru saja turun dari lift. Mari, saya antar untuk melihat unitnya. Saat mereka berbalik untuk mengikuti agen tersebut, di sudut lobi, pintu lift pribadi terbuka. Namun karena asyik mengobrol dan sibuk dengan ponsel, baik Jelita maupun Bayu tidak melihat siapa yang baru saja keluar dari sana. Jarak mereka hanya terpisah beberapa meter, namun jurang nasib di antara mereka sudah terbentang begitu lebar. Agen pemasaran bernama Rian memimpin rombongan kecil itu menuju lorong elevator yang dilapisi dinding marmer keemasan. Ia menjelaskan dengan antusias tentang fasilitas kolam renang Infinity dan pusat kebugaran pribadi yang hanya bisa diakses oleh penghuni lantai atas. Jelita mengangguk-angguk sambil sesekali membenarkan letak kacamata hitamnya yang sebenarnya tidak perlu dipakai di dalam ruangan. Sementara Ibu Kartini sibuk menyentuh vas bunga raksasa di sudut lorong untuk memastikan keasliannya. Lift di sebelah kanan ini khusus untuk penghuni penthouse dan VIP, jadi privasinya sangat terjaga. Jelas Rian sambil menekan tombol panggil lift. Tepat ketika pintu lift berdenting dan lampu indikator menyala, perhatian mereka teralihkan oleh dua sosok yang berdiri tidak jauh dari sana. Seorang wanita dengan gaun terusan berwarna krem polos tanpa motif mencolok sedang berbicara serius dengan seorang pria di sampingnya. Wanita itu memegang sebuah tablet, sementara si pria sesekali mencatat sesuatu di ponselnya. Bayu adalah orang pertama yang menyadari keberadaan mereka. Langkah kakinya mendadak mati. Wajahnya yang tadi pucat kini semakin kehilangan darah. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena jatuh cinta, melainkan karena rasa takut dan malu yang bercampur aduk. Ratna, gumam Bayu tanpa sadar. Suaranya tercekat di tenggorokan. Mendengar nama itu disebut, Jelita langsung menoleh cepat. Matanya menyipit, memindai sosok wanita berbaju krem itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sesaat kemudian, bibirnya melengkung membentuk senyuman meremehkan. Ya ampun, dunia ini ternyata selebar daun kelor ya mas. Seru Jelita dengan suara cempreng yang memantul di lorong sepi itu. Ia sengaja melangkah mendekat, memotong jarak antara mereka dan Ratna. Ratna menghentikan pembicaraannya dengan Dimas. Ia menoleh perlahan. Wajahnya tenang, tidak ada gurat terkejut sedikit pun, seolah ia sedang melihat orang asing yang tersesat. Tatapan matanya teduh namun menusuk, berbeda jauh dengan tatapan Ratna 5 tahun lalu yang selalu menunduk takut. Wah, sedang apa kamu di sini? Jelita berkacak pinggang, menatap Ratna dengan tatapan menilai yang kasar. Jangan bilang kamu kerja jadi sales asuransi yang lagi nyari nasabah di gedung mewah ini, atau jadi cleaning service. Ibu Kartini segera merangsek maju, berdiri di samping menantunya. Hidungnya dikerutkan, seolah mencium bau tidak sedap. Padahal tubuh Ratna wangi aroma parfum vanila yang lembut dan mahal. Pantas saja udara di sini tiba-tiba jadi pengap. Sindir Ibu Kartini dengan suara lantang.
Ternyata ada bau orang masa lalu yang gagal. Minggir sedikit dong, kamu menghalangi jalan orang sukses. Bayu hanya diam mematung di belakang ibunya, tidak berani menatap mata Ratna. Ia merasa kerdil. Meski Ratna berpakaian sangat sederhana, tanpa perhiasan emas renteng seperti ibunya, atau tas berlogo besar seperti Jelita, ada aura wibawa yang memancar kuat dari mantan istrinya itu. Namun, otak Bayu yang sedang panik menolak mengakui itu. Ia lebih memilih percaya pada narasi ibunya, bahwa Ratna pasti sedang susah. Dimas yang berdiri di samping Ratna, rahangnya mulai mengeras. Tangannya sudah mengepal siap untuk menegur kekasaran dua wanita di hadapannya. Sebagai suami yang sangat mencintai Ratna, ia tidak terima istrinya dihina di gedungnya sendiri. Maaf ibu, bicaranya tolong dijaga. Dimas mulai membuka suara. Namun sebuah tangan lembut menyentuh lengannya, menahannya. Ratna menggeleng pelan pada Dimas, memberi kode lewat matanya. Biarkan saja, belum saatnya. Kemudian, Ratna menatap Ibu Kartini dan Jelita bergantian. Tidak ada kemarahan dalam suaranya, hanya nada datar yang dingin. Silakan lewat Ibu Kartini, Jelita. Koridor ini cukup luas untuk kita semua. Saya tidak sedang menghalangi siapapun. Ci, sok sopan. Cibir Jelita sambil memutar bola matanya. Ia lalu menarik lengan Bayu yang masih mematung. Ayo mas, jangan diliatin terus. Nanti ketularan miskin. Kita kan mau lihat calon istana kita di atas. Ibu Kartini meludah kecil ke arah samping. Untungnya tidak mengenai lantai marmer, sebagai tanda kejijikan. Ingat ya Ratna, jangan coba-coba minta sumbangan sama Bayu kalau kamu lihat kami tinggal di sini nanti. Kami tidak kenal kamu. Ratna hanya tersenyum tipis, senyum yang sulit diartikan oleh mereka. Tentu Bu, saya pastikan saya tidak akan pernah meminta sepeser pun uang dari anak ibu. Selamat menikmati turnya. Rian, si agen pemasaran yang sejak tadi merasa canggung melihat drama keluarga itu, buru-buru mempersilakan kliennya masuk ke dalam lift yang sudah terbuka. Mari Pak, Bu, silakan masuk. Liftnya sudah siap. Rombongan Bayu masuk ke dalam lift. Sebelum pintu tertutup rapat, Jelita sempat melambaikan tangannya dengan gaya mengejek ke arah Ratna. Sementara Bayu menunduk dalam-dalam, menghindari kontak mata terakhir dengan wanita yang pernah ia sia-siakan. Pintu lift tertutup. Angka digital di atasnya mulai bergerak naik. Sepeninggal mereka, keheningan kembali menyelimuti koridor lobi. Dimas menghembuskan napas kasar, melepaskan kekesalan yang ia tahan. Kenapa kamu diam saja sayang? Mulut mereka itu racun. Aku rasanya ingin panggil security sekarang juga, buat seret mereka keluar. Gerutu Dimas kesal. Ratna kembali menatap layar tabletnya dengan santai. Seolah hinaan tadi hanyalah angin lalu. Ia menyentuh layar itu beberapa kali, memeriksa status unit penthouse yang sedang dituju oleh mantan suaminya. Marah-marah di lobi cuma akan bikin kita terlihat sama rendahnya dengan mereka, Mas. Jawab Ratna bijak. Ia menatap suaminya dengan lembut. Biar mereka terbang tinggi dulu. Semakin tinggi mereka terbang dengan kesombongan, semakin sakit rasanya saat mereka sadar bahwa sayap yang mereka pakai itu palsu. Ratna menoleh ke arah lift yang membawa Bayu. Mereka mau pamer kekayaan di tempat yang sertifikatnya ada di brankas kita. Bukankah itu lelucon paling lucu hari ini? Dimas terdiam sejenak, lalu perlahan senyum kagum merekah di wajahnya. Ia mengusap puncak kepala Ratna. Kamu memang luar biasa. Sabarmu itu menakutkan sayang. Ayo mas, kita ke ruang kontrol CCTV. Ajak Ratna sambil berjalan menuju lift staff. Aku ingin memastikan tamu istimewa kita mendapatkan pelayanan yang pantas dan kejutan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Sementara itu, di dalam lift yang melesat naik, Jelita masih sibuk menggerutu. Iyu, sebel banget deh ketemu dia. Bikin mood rusak aja. Keluh Jelita sambil berkaca di dinding lift.
Tapi Mas lihat kan tadi, bajunya polos banget, kayak kain kiloan. Pasti hidupnya menderita banget setelah cerai sama kamu. Iya, Rin, jawab Bayu singkat. Namun pikirannya melayang. Ia melihat sekilas jam tangan yang dipakai pria di sebelah Ratna tadi. Bayu tahu jam itu. Itu edisi terbatas yang harganya setara dengan harga rumah tipe 36. Siapa pria itu? Kalau Ratna miskin, kenapa pria di sebelahnya memakai barang semewah itu? Pertanyaan itu mulai menggerogoti ketenangan Bayu. Namun ia terlalu takut untuk mencari jawabannya. Ting. Pintu lift terbuka di lantai paling atas. Kemewahan yang sesungguhnya kini terhampar di depan mata mereka, siap menjebak mereka dalam ilusi yang mereka ciptakan sendiri. Pintu lift terbuka perlahan, menyajikan pemandangan yang seketika membungkam mulut cerewet jelita dan Ibu Kartini. Bukan karena takut, melainkan karena takjub yang luar biasa. Di hadapan mereka terhampar ruang tamu penthouse yang luasnya mungkin 3 kali lipat dari rumah kontrakan mereka saat ini. Lantai marmer putih berurat emas memantulkan cahaya dari lampu gantung kristal raksasa yang menggantung indah di langit-langit setinggi 6 meter. Dinding kaca raksasa membentang dari ujung ke ujung, menampilkan panorama kota metropolitan yang menakjubkan di bawah sana. Awan-awan tipis terlihat sejajar dengan pandangan mata, memberikan sensasi seolah mereka sedang berdiri di istana langit. Masya Allah, desah Ibu Kartini, matanya membelalak lebar seakan hendak melompat keluar. Tangannya gemetar saat menyentuh sofa kulit berwarna krem yang terlihat sangat empuk di tengah ruangan. Ini surga dunia, Nak. Sofa ini saja pasti harganya lebih mahal dari mobil tetangga kita. Jelita tidak mau kalah. Ia langsung berlari kecil menuju jendela besar, merentangkan kedua tangannya seolah ingin memeluk seluruh kota. Gila, gila, ini baru namanya hidup, Mas. Teriaknya kegirangan. Ia berputar, gaunnya mengembang, lalu menatap Bayu dengan mata berbinar penuh tuntutan. Lihat deh, Mas, pemandangan ini cocok banget buat latar belakang foto endorse aku. Pokoknya aku gak mau tahu, kita harus tinggal di sini. Rian, sang agen pemasaran, tersenyum sopan. Sebuah senyum profesional yang terlatih untuk menghadapi klien yang mudah silau oleh kemewahan. Ini adalah tipe Royal Suite, Bapak dan Ibu. Luasnya 350 meter persegi, dilengkapi dengan smart home system, 3 kamar tidur dengan kamar mandi dalam, ruang kerja pribadi, dan tentu saja akses privat ke helipad jika diperlukan. Helipad? Ibu Kartini memekik girang. Ia menepuk bahu Bayu dengan keras. Dengar itu Bayu. Helipad, berarti nanti kalau kita sukses besar, kita bisa beli helikopter dan parkir di atas. Duh, ibu bisa bayangkan muka si Ratna tukang sayur itu kalau tahu kita tinggal di tempat sekeren ini. Pasti dia jantungan. Bayu hanya bisa memaksakan senyum yang terasa kaku di wajahnya. Tangannya meremas brosur harga yang baru saja diberikan Rian. Angka-angka yang tertera di sana membuatnya mual. Biaya sewa per tahunnya setara dengan omset bisnis percetakannya selama 2 tahun. Itu pun kalau bisnisnya lancar, padahal kenyataannya sekarang sedang macet total. Mas kok diam aja sih? Fotoin aku dong. Rengek jelita sambil berpos duduk menyilang kaki di atas meja bar yang terbuat dari batu granit hitam. Cepetan, angle-nya harus bagus biar kelihatan elegan. Bayu menurut dengan langkah gontai. Ia mengeluarkan ponselnya, memotret istrinya yang sibuk bergaya bak ratu sejagat. Di layar ponselnya, notifikasi dari aplikasi pinjaman online muncul sekilas. Tagihan. Anda jatuh tempo hari ini. Segera lunasi untuk menghindari penagihan lapangan. Bayu buru-buru menggeser notifikasi itu sebelum jelita melihatnya. Bagus Pak Rian, ujar Bayu dengan suara yang berusaha. Ia buat terdengar berat dan berwibawa, meski keringat dingin terus mengucur di punggungnya. Tapi, apa tidak ada diskon khusus untuk pembayaran tunai? Maksud saya, kalau saya bayar langsung setahun di muka.
Jelita langsung mendelik, tidak suka mendengar kata diskon. Mas, jangan malu-maluin dong. Masa orang kaya minta diskon kayak beli cabai di pasar? Bayar aja, kenapa sih? Kamu kan direktur. Rian mengangguk maklum. Untuk pembayaran hard cash 1 tahun, tentu ada potongan harga sedikit, Pak. Namun, manajemen gedung ini sangat ketat. Selain biaya sewa, ada deposit keamanan sebesar 3 bulan sewa yang harus disetorkan hari ini juga jika Bapak ingin memblokir unit ini agar tidak diambil orang lain. 3 bulan? Bayu tercekat. Itu ratusan juta rupiah yang harus keluar hari ini juga. Kecil itu mah, potong Ibu Kartini dengan sombongnya. Ia berjalan mengelilingi dapur bersih yang dilengkapi peralatan masak impor. Bayar saja Bayu, jangan mikir-mikir lagi. Ingat, ini demi martabat keluarga kita. Kamu tidak mau kan disamakan dengan mantan istrimu yang tadi? Lihat dia, bajunya saja polos begitu. Pasti dia cuma bisa mimpi masuk ke sini. Jelita turun dari kursi bar, menghampiri suaminya dan melingkarkan tangannya di lengan Bayu. Iya mas, tadi kan kamu lihat sendiri si Ratna di bawah. Duh, aku yakin dia pasti iri setengah mati kalau tahu kita tinggal di penthouse. Ini tuh pembuktian mas. Pembuktian kalau kamu memilih wanita yang tepat. Aku ini berlian mas, dan berlian butuh tempat penyimpanan yang mewah, bukan di ruko kumuh. Kata-kata Jelita itu seperti pisau bermata dua. Di satu sisi memuji dirinya sendiri, di sisi lain menekan Bayu hingga ke sudut tebing. Bayu menatap wajah istrinya yang penuh riasan tebal itu. Cantik, memang. Tapi kecantikan itu menuntut biaya yang mencekik lehernya. Berbeda dengan Ratna dulu yang selalu berkata, "Gak usah beli yang mahal mas, uangnya ditabung saja buat modal." Setiap kali Bayu ingin membelikannya sesuatu. Oke sayang, mas usahakan. Jawab Bayu lirih, menyerah pada egonya sendiri. Rian melihat jam tangannya. Baik, Bapak dan Ibu bisa melihat-lihat kamar utamanya dulu. Kebetulan kuncinya ada di sana. Saya permisi sebentar ke depan untuk menelepon manajer saya terkait ketersediaan unit ini. Karena sepertinya ada peminat lain yang juga sedang mengajukan penawaran. Peminat lain? Jelita panik. Jangan kasih ke orang lain. Ini punya saya mas. Cepetan dong transfernya nanti. Silakan dinikmati dulu pemandangannya Bu. Saya segera kembali. Ujar Rian sambil membungkuk sopan, lalu mundur keluar dari unit penthouse itu. Begitu Rian keluar dan pintu tertutup, Ibu Kartini langsung melepaskan sepatunya dan melemparnya sembarangan ke dekat pintu. Aduh, pegal juga pakai sepatu hak tinggi ini. Bayu, coba cek kamar mandinya. Ada bathtub nggak? Ibu mau berendam air hangat nanti malam. Bayu mengusap wajahnya kasar. Bu, ini belum kita sewa resmi. Jangan aneh-aneh dulu. Alah, sebentar lagi juga jadi milik kita. Sahut Jelita enteng. Ia berjalan menuju kamar utama. Mas, sini deh. Kamar ini gila banget. Kasurnya king size, terus ada balkon pribadinya. Di dalam kamar utama yang super mewah itu, Jelita menjatuhkan dirinya ke atas kasur empuk. Ia tertawa lepas, tawa kemenangan yang hampa. Rasanya aku sudah jadi ratu Jakarta. Mas, kamu hebat deh bisa bawa aku ke sini. Gak salah aku nikah sama kamu. Bayu berdiri di ambang pintu kamar, menatap Jelita yang sedang berguling-guling di kasur. Ia merogoh saku celananya, mengambil ponsel dan membuka aplikasi mobile bankingnya. Angka di sana sangat menyedihkan. Ia memutar otak. Mungkin ia bisa menelepon teman lamanya untuk meminjam uang, atau mungkin menggadaikan sertifikat rumah ibu diam-diam. Pikiran jahat dan putus asa mulai merasuki kepalanya. Demi gengsi yang setinggi langit ini, Bayu siap melakukan kebodohan apa saja. Sementara itu, di ruangan lain di gedung yang sama, sepasang mata sedang mengawasi tingkah laku mereka melalui layar monitor beresolusi tinggi. Ratna duduk di kursi kerjanya yang nyaman, menyesap teh melati hangat. Di layar itu
Terlihat jelas Ibu Kartini yang sedang mencoba membuka kulkas di dapur penthouse dan Jelita yang sedang melompat-lompat di kasur. "Lihat mereka, Mas," ujar Ratna pelan pada Dimas yang berdiri di sampingnya. Mereka merasa sudah memiliki dunia, padahal mereka sedang menari di atas tepian jurang. Dimas geleng-geleng kepala melihat kelakuan mantan mertua istrinya. Ibu Kartini itu, dia melepas sepatunya di lantai marmer Italia yang baru dipoles. Benar-benar tidak punya etika. Biarkan saja. Ratna tersenyum tipis, namun matanya menyiratkan ketegasan. Biarkan mereka terbang setinggi-tingginya dalam angan-angan mereka. 5 menit lagi, Mas. 5 menit lagi Pak Herman akan masuk ke sana dan membangunkan mereka dari mimpi indahnya. Di layar monitor, terlihat Bayu sedang mondar-mandir di ruang tengah penthouse. Tampak menelepon seseorang dengan panik. Ratna bisa menebak mantan suaminya itu sedang mencari pinjaman. Kasihan sebenarnya, gumam Ratna. Dia bekerja keras hanya untuk memuaskan lubang hitam yang bernama gengsi. Itu pilihan dia, sayang. Dimas mengingatkan. Sekarang giliran kita untuk memberikan pelajaran tentang apa itu kepemilikan yang sesungguhnya. Di penthouse, Jelita berteriak memanggil suaminya. "Mas Bayu, sini dong, kita selfie di balkon." Teriakan itu menggema, memantul di dinding-dinding mewah yang sebentar lagi akan menjadi saksi bisu kejatuhan harga diri mereka. Bayu menutup teleponnya dengan wajah frustrasi. Temannya menolak meminjamkan uang. Ia menarik napas panjang, memasang topeng senyum palsunya lagi, dan melangkah menemui istri tercintanya yang menuntut dunia darinya. "Iya, sayang, Mas datang," sahut Bayu, melangkah menuju balkon, tanpa sadar bahwa waktu mereka tinggal sedikit. Detik demi detik berlalu, mendekatkan mereka pada momen kebenaran yang menyakitkan. Di ruang kontrol, Dimas mengepalkan tangannya erat-erat hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya tak lepas dari layar monitor yang menampilkan siaran langsung dari unit penthouse. Di sana, Ibu Kartini dengan santainya mengeluarkan toples kerupuk dari tas besarnya, memakannya dengan lahap, lalu tanpa rasa bersalah membersihkan remah-remah yang menempel di jarinya ke sela-sela sofa kulit impor berwarna krem itu. "Ini sudah keterlaluan. Ratna, lihat kelakuan mantan mertuamu itu," geram Dimas. Suaranya bergetar menahan amarah. Sofa itu harganya ratusan juta, didatangkan khusus dari Italia, dan dia memperlakukannya seperti kursi warung kopi. Aku akan perintahkan security untuk menyeret mereka keluar sekarang juga. Ini namanya perusakan properti. Dimas sudah siap meraih gagang telepon untuk menghubungi pos keamanan, namun tangan halus Ratna segera menahannya. Ratna menatap suaminya dengan sorot mata yang teduh, namun penuh kendali. "Sabar, Mas. Jangan gegabah," ucap Ratna lembut. "Kalau kamu mengusir mereka sekarang dengan kekerasan, mereka justru akan merasa jadi korban. Mereka akan berkoar-koar di luar sana kalau pemilik gedung ini arogan. Kita tidak butuh drama murahan seperti itu." "Tapi Ratna, mereka menginjak-injak harga dirimu dan sekarang mengotori rumahmu," protes Dimas. "Justru itu, Mas." Ratna tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung 1000 makna. Biarkan mereka merasa di atas angin dulu. Biarkan mereka merasa memiliki sofa itu, pemandangan itu, dan kemewahan itu. Semakin tinggi mereka merasa memiliki, semakin hancur rasanya saat tahu bahwa mereka tidak punya hak apa-apa. Hukuman mental itu jauh lebih menyakitkan daripada sekadar diusir satpam. Ratna kembali menatap layar monitor. Lagi pula, sebentar lagi Rian akan kembali ke ruangan itu untuk menagih pembayaran. Itu adalah babak pertama dari kehancuran mereka. Sementara itu, di dalam penthouse, suasana pesta pora kecil-kecilan sedang berlangsung. Jelita sudah selesai mengambil puluhan foto di setiap sudut ruangan. Ia duduk di sebelah Ibu Kartini
sambil kipas-kipas menggunakan brosur apartemen. Duh, Bu, nanti kalau kita sudah pindah ke sini, Ibu harus sering-sering main ya. Kita adakan arisan keluarga besar di sini. Biar tante-tante yang nyinyir itu pada diam melihat kesuksesan Mas Bayu. Celoteh Jelita dengan nada bangga. Pasti dong, sayang. Ibu bangga sekali sama kamu. Kamu itu pembawa hoki buat Bayu. Beda sama si Ratna dulu. Bawaannya sial melulu. Sahut Ibu Kartini sambil mengunyah kerupuknya lagi. Bayu, kok mukamu pucat begitu? AC-nya kurang dingin atau gimana? Bayu yang berdiri di dekat jendela tersentak kaget. Ia buru-buru menyeka keringat di dahinya. Enggak, Bu. Mas cuma agak pusing sedikit. Mungkin belum sarapan. Padahal kepalanya berdenyut kencang memikirkan dari mana ia harus mendapatkan uang ratusan juta dalam hitungan menit. Tiba-tiba, pintu penthouse terbuka. Rian, sang agen pemasaran, masuk kembali dengan membawa mesin edisi, electronic data capture, di tangannya, dan sebuah map tebal berisi dokumen kontrak. Senyum di wajah Rian masih ramah, namun sorot matanya kini lebih tajam dan profesional. Mohon maaf menunggu sebentar, Bapak Bayu, Ibu Jelita. Sapa Rian sopan. Kabar baiknya, unit ini masih tersedia, dan manajer saya sudah menyetujui untuk menahan unit ini khusus buat Bapak hari ini. Wah, bagus dong, seru Jelita girang. Ia langsung berdiri dan memeluk lengan Bayu. Tuh kan Mas, rezeki anak soleh. Ayo Mas, langsung bayar aja. Aku udah gak sabar mau pamer kunci apartemen ini di Instagram. Rian meletakkan mesin edisi di atas meja marmer. Sesuai prosedur perusahaan kami, untuk memblokir unit Royal Penthouse ini, Bapak diwajibkan membayar deposit keamanan dan sewa bulan pertama di muka saat ini juga. Totalnya 150 juta rupiah. Silakan Pak Bayu. Ruangan yang dingin itu mendadak terasa seperti oven bagi Bayu. Angka 150 juta terngiang di kepalanya seperti lonceng kematian. Ia menatap mesin edisi itu dengan tatapan horor. 150 juta, ulang Bayu dengan suara parau. Apa tidak bisa transfer besok saja, Pak? Limit transfer saya hari ini sepertinya terbatas. Jelita langsung menyenggol pinggang suaminya dengan keras. Mas, jangan bikin malu dong. Kan kamu punya kartu kredit platinum yang limitnya besar itu. Gesek itu aja dulu. Bayu meringis. Kartu kredit yang dimaksud Jelita sebenarnya sudah over limit. Sejak bulan lalu untuk membelikan Jelita tas mewah ulang tahunnya. Tapi ia tidak mungkin mengatakannya di depan agen pemasaran ini, apalagi di depan ibunya. Oh iya, sebentar. Bayu merogoh dompetnya dengan tangan gemetar. Ia mengeluarkan sebuah kartu kredit berwarna hitam. Dalam hati ia berdoa, berharap ada keajaiban sistem perbankan yang tiba-tiba error dan meloloskan transaksinya. Rian menerima kartu itu dan menggeseknya di mesin. Bip. Jari Rian menari di atas tombol angka, memasukkan nominal, lalu menyodorkan mesin itu ke hadapan Bayu. Silakan PIN-nya, Pak. Bayu menekan 6 digit angka dengan ragu-ragu. Detik-detik menunggu strok keluar terasa seperti berjam-jam. Tit. Layar mesin edisi itu menyala merah. Keterangan singkat namun mematikan muncul di sana. Declined. Maaf Pak, transaksinya ditolak. Ucap Rian datar. Jelita mendengus kesal. Ih, kok ditolak sih? Mas, kamu salah masukin PIN kali karena gugup. Mungkin chipnya kotor. Dali Jelita panik. Coba lagi Mas Rian. Rian mencoba sekali lagi. Hasilnya sama. Decline. Ibu Kartini mulai tidak sabaran. Aduh Bayu, pakai kartu yang lain saja. Kenapa sih? Jangan bikin ibu deg-degan. Masa direktur kartunya nggak bisa dipakai? Wajah Bayu kini merah padam menahan malu. Ia mengeluarkan kartu debit dari bank lain, tabungan utamanya yang isinya tidak sampai 10 juta rupiah. Ia tahu ini tidak akan berhasil, tapi ia tidak punya pilihan selain mengulur waktu. Coba yang ini.
kata Bayu lemah. Rian menggeseknya. Bayu memasukkan PIN. Dan sekali lagi, mesin itu berbunyi nyaring. Tid. Insufficient funds. Saldo tidak cukup. Kali ini, Rian tidak lagi tersenyum ramah. Ia menatap Bayu dengan tatapan menyelidik. Maaf Pak Bayu, kartu ini saldonya tidak mencukupi untuk transaksi sebesar ini. Apakah ada kartu lain? Atau mungkin Bapak ingin membatalkan pemesanan ini? Jelita melotot, wajahnya merah padam, menahan malu dan marah. Membatalkan? Enak aja, Mas Bayu. Kamu ini niat gak sih nyewa apartemen buat aku? Kok semua kartunya gak bisa? Kamu sengaja ya biar kita gak jadi tinggal di sini? Bukan begitu sayang. Ini pasti sistem banknya yang lagi down. Elak Bayu, suaranya makin mengecil. Pak Rian, saya yakin uangnya ada. Cuma mungkin lagi error jaringannya. Saya bisa menunggu 5 menit lagi, Pak. Kata Rian tegas, nada bicaranya berubah menjadi dingin. Tapi jika tidak ada pembayaran yang masuk, mohon maaf, kami harus meminta Bapak dan Ibu untuk meninggalkan unit ini. Karena ada klien VVIP lain yang dijadwalkan akan meninjau lokasi sebentar lagi. Siapa klien VVIP itu? Tanya Ibu Kartini ketus, merasa tersinggung. Memangnya kami bukan VVIP. Anak saya ini orang kaya loh. Di ruang kontrol, Ratna tersenyum puas melihat kepanikan di wajah Bayu. Sekarang saatnya, Mas, ujar Ratna pada Dimas sambil bangkit dari kursinya. Rian sudah melakukan tugasnya dengan baik. Sekarang giliran pemilik gedung yang turun tangan untuk membereskan kekacauan ini. Dimas mengangguk, merapikan jasnya. Ayo, aku tidak sabar melihat wajah mereka saat tahu siapa klien VVIP sekaligus pemilik tempat ini. Ratna dan Dimas berjalan keluar dari ruang kontrol. Langkah mereka mantap menuju unit penthouse. Bukan untuk marah, bukan untuk berteriak, tapi untuk memberikan pelajaran tentang kerendahan hati yang akan menghancurkan kesombongan Bayu dan keluarganya hingga ke akar-akarnya. Badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Suasana di dalam penthouse yang semula penuh dengan decak kagum dan angan-angan tinggi kini berubah menjadi neraka kecil bagi Bayu. Bunyi bipwah dari mesin edisi yang menyatakan transaksinya gagal, seolah menjadi palu hakim yang menjatuhkan vonis mati atas harga dirinya. Keringat sebesar biji jagung mulai bercucuran deras di pelipisnya, membasahi kerah kemeja mahalnya yang kini terasa mencekik leher. Mas, kamu jangan diam saja dong seperti patung. Jerit jelita, suaranya melengking memecah keheningan tegang itu. Ia menghentakkan kakinya yang terbalut sepatu hak tinggi ke lantai marmer dengan kasar. Malu-maluin banget sih, masa kartu kredit direktur gak ada isinya? Kamu sengaja ya mau mempermalukan aku di depan sales rendahan ini? Rian, sang agen pemasaran, menarik napas panjang mendengar sebutan sales rendahan itu. Namun, ia tetap mempertahankan senyum profesionalnya, yang kini terasa sangat dingin. Maaf Ibu, saya hanya menjalankan prosedur. Jika pembayarannya gagal, maka saya tidak bisa menahan unit ini lebih lama lagi. Ibu Kartini yang tidak terima anak kebanggaannya dipojokkan langsung maju, menuding wajah Rian dengan jari telunjuknya yang penuh cincin emas. Mas, jaga mulut kamu ya. Jangan sembarangan bilang kartu anak saya kosong. Itu pasti mesin kamu yang rusak. Atau jaringan internet di gedung ini yang jelek. Anak saya ini uangnya miliaran. Cuma mungkin lagi nyangkut di deposito yang gak bisa diambil dadakan. Tahu apa kamu soal uang orang kaya? Bayu buru-buru mengangguk, menyambar alasan ibunya yang tidak masuk akal itu sebagai sekoci penyelamat. Benar Pak Rian. Sebagian besar dana saya ada di deposito berjangka dan saham luar negeri. Saya lupa memindahkan ke rekening giro hari ini. Begini saja, kasih saya waktu 1 jam. Saya akan telepon asisten keuangan saya untuk urus transfer manual. Rian menggeleng tegas. Mohon maaf Pak Bayu, waktu Bapak sudah habis. Sistem kami real time.
Jika tidak ada dana masuk sekarang, unit otomatis terbuka untuk peminat lain. Rian lalu mengambil handy talkie, #, di pinggangnya, bersiap memanggil security. Dan seperti yang saya bilang tadi, ada tamu VIP yang akan segera masuk. Mohon kerjasamanya untuk segera meninggalkan ruangan. Mendengar kata meninggalkan ruangan, emosi Jelita meledak. Ia merampas brosur apartemen dari atas meja dan melemparkannya ke wajah Rian. Kertas tebal itu mengenai pipi Rian sebelum jatuh berserakan di lantai. "Kurang ajar kamu ngusir-ngusir aku," bentak Jelita histeris. Wajah cantiknya kini terlihat menyeramkan karena amarah. "Kamu gak tahu siapa suamiku, kamu gak tahu siapa aku bisa beli harga dirimu, panggil manajermu sekarang, aku mau komplain. Aku pastikan kamu dipecat hari ini juga, karena berani menghina calon penghuni penthouse." Bayu panik setengah mati. Ia berusaha menenangkan istrinya, menarik lengan Jelita agar mundur. "Sayang, sudah sayang, jangan teriak-teriak. Kita bicara baik-baik." "Lepas." Jelita menepis tangan Bayu kasar. "Kamu yang lembek. Mas, istrimu dihina kok diam saja? Harusnya kamu tampar dia. Telepon teman-teman pejabatmu, Mas. Bilang kalau kita diperlakukan tidak sopan di sini." Keributan itu semakin menjadi-jadi. Ibu Kartini ikut berteriak-teriak menuduh Rian telah menukar mesin edisi dengan mesin rusak untuk menipu mereka. Bayu terjepit di antara dua wanita yang menuntut pembelaan, sementara dompetnya kosong melompong. Ia merasa dunia berputar. Bayangan Ratna yang tenang dan penurut tiba-tiba melintas di benaknya. Kontras sekali dengan kebrutalan Jelita saat ini. Tepat saat Rian hendak menekan tombol panggil di HT-nya, pintu utama penthouse terbuka lebar. Ada keributan apa ini? Suara bariton yang berat dan penuh wibawa menggema di seluruh ruangan. Seketika membungkam teriakan Jelita dan omelan Ibu Kartini. Seorang pria paruh baya dengan setelan jas abu-abu rapi melangkah masuk. Wajahnya tegas, rambutnya disisir klimis ke belakang. Di dada kirinya tersemat nemtek bertuliskan, "Hendra, General Manager." Di belakangnya, dua orang security berbadan tegap berdiri siaga, tangan di belakang punggung. Rian segera membungkuk hormat, terlihat lega. "Selamat pagi Pak Hendra. Maaf atas kegaduhan ini. Klien ini, kartu pembayarannya ditolak berkali-kali. Tapi mereka menolak untuk keluar dan justru melakukan kekerasan verbal." Pak Hendra menatap tajam ke arah Bayu, Jelita, dan Ibu Kartini bergantian. Tatapannya seperti pemindai X-ray yang bisa melihat langsung ke dalam isi dompet dan harga diri mereka yang keropos. "Oh, jadi ini tamu yang membuat keributan di properti kami?" Tanya Pak Hendra dingin. Bukannya takut, Jelita justru merasa mendapat angin segar. Ia mengira Pak Hendra datang untuk membela mereka sebagai konsumen. Jelita langsung memasang wajah memelas yang dibuat-buat, namun nadanya tetap angkuh. "Nah, ini dia bosnya. Pak Manajer, tolong didik anak buah Bapak ini ya." Adu Jelita sambil menunjuk-nunjuk Rian. "Masa kami diusir cuma gara-gara masalah teknis bank? Kami ini orang punya, Pak. Suami saya pengusaha sukses. Kami mau sewa unit ini setahun cash. Tapi pelayanan kalian sangat buruk. Saya kenal banyak orang hukum loh. Saya bisa tuntut gedung ini." Ibu Kartini ikut menimpali dengan gaya sok akrab. "Betul itu, Pak. Harusnya Bapak kasih kami kompensasi. Minuman selamat datang saja tidak ada. Malah ditagih-tagih terus kayak penagih utang. Padahal anak saya, Bayu ini uangnya tidak berseri." Pak Hendra tidak bergeming. Ia tidak tersenyum sedikit pun. Ia berjalan perlahan mendekati meja marmer, mengambil brosur yang tadi dilempar Jelita ke wajah Rian, lalu membersihkannya dengan sapu tangan, seolah brosur itu baru saja terkena kotoran menjijikan. "Ibu dan Bapak." Suara Pak Hendra rendah namun menekan. Di gedung ini, rasa hormat tidak dibeli dengan teriakan, melainkan dengan etika.
Sistem kami mencatat bahwa kartu Bapak Bayu ditolak karena insufficient funds atau saldo tidak cukup. Itu bukan masalah teknis, itu fakta finansial. Wajah Bayu pucat pasi. Kakinya lemas mendengar fakta itu diucapkan dengan lantang di depan orang asing. Dan mengenai tuntutan hukum, lanjut Pak Hendra sambil menatap Jelita tepat di matanya. Kami memiliki rekaman CCTV lengkap. Kami mendengar ibu melempar brosur ke staf kami. Itu sudah masuk pasal perbuatan tidak menyenangkan dan penganiayaan ringan. Apakah ibu mau kami yang memproses hukum lebih dulu? Jelita ternganga. Mulutnya yang tadi lincah mencaci maki, kini terkunci rapat. Nyalinya ciut seketika. Tapi, kami kan tamu. Ibu Kartini tergagap. Tamu adalah mereka yang diundang atau yang mampu membayar, Bu. Potong Pak Hendra tegas. Sekarang mohon tinggalkan ruangan ini. Pemilik gedung ini, yang juga pemilik unit penthouse ini, sudah tiba di depan pintu. Beliau ingin melakukan inspeksi mendadak. Dan beliau sangat tidak suka melihat ada sampah. Maksud saya, orang yang tidak berkepentingan berada di dalam aset pribadinya. Pemilik gedung, ulang Bayu lirih. Ada sedikit harapan di matanya. Pak Hendra, mungkin saya bisa bicara dengan pemiliknya. Siapa tahu beliau teman bisnis saya. Saya kenal banyak pengusaha properti. Tolong sampaikan nama saya, Bayu. Siapa tahu beliau memberi kelonggaran. Jelita kembali bersemangat. Iya, pasti pemiliknya kenalan Mas Bayu. Orang kaya kan lingkupnya itu-itu saja. Panggil dia masuk, Pak. Biar kami bicara sama level atas. Nanti Bapak yang dimarahi bos Bapak karena mengusir temannya. Pak Hendra menatap Bayu dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara kasihan dan geli. Sudut bibirnya terangkat sedikit, membentuk senyum misterius. Kebetulan sekali, kata Pak Hendra. Beliau memang sangat mengenal Anda, Pak Bayu. Bahkan sangat mengenal keluarga Anda. Jantung Bayu berdegup kencang. Siapa? Pikirnya. Apakah Pak Hartono atau Bu Lena, teman-teman bisnis ayahnya dulu? Kalau begitu suruh masuk dong. Desak Jelita tidak sabaran, merasa menang. Lama banget sih. Pak Hendra mengangguk pelan pada security di pintu. Silakan buka pintunya lebar-lebar, sambut pemilik menara Cakrawala. Pintu ganda yang besar itu didorong terbuka sepenuhnya. Cahaya dari koridor masuk menyinari dua siluet yang berdiri tegap di ambang pintu. Suara langkah sepatu hak tinggi bergema pelan namun pasti, diiringi langkah sepatu pantofel yang berat. Bayu menyipitkan matanya, mencoba melihat siapa sosok penyelamat yang ia harapkan itu. Namun, saat sosok itu melangkah masuk dalam cahaya ruangan, harapan Bayu hancur berkeping-keping menjadi debu. Lututnya benar-benar kehilangan tenaga. Di sana berdiri Ratna. Bukan Ratna yang lusuh, bukan Ratna yang lemah, tapi Ratna yang berdiri tegap dengan dagu terangkat, memancarkan aura kekuasaan yang mutlak. Di sampingnya, Dimas berdiri sebagai pelindung yang setia. Jelita melotot, matanya nyaris keluar. "Kamu!" Teriaknya kaget, telunjuknya gemetar menunjuk arah Ratna. "Ngapain kamu di sini? Mau ngelamar jadi babu?" Pak Hendra langsung memotong dengan suara lantang yang menggelegar, memperkenalkan tamunya dengan hormat yang mendalam. "Selamat datang Ibu Ratna, Bapak Dimas. Seluruh staf siap menerima arahan dari pemilik gedung." Hening. Keheningan yang mencekam seketika menyergap ruangan itu. Waktu seolah berhenti. Mulut Jelita menganga lebar, Ibu Kartini mematung dengan tangan memegang toples kerupuk. Dan Bayu merasa seolah lantai tempatnya berpijak. Baru saja runtuh menelannya hidup-hidup. Keheningan di penthouse itu pecah bukan oleh suara ledakan, melainkan oleh tawa melengking Jelita yang terdengar sumbang dan dipaksakan. Wanita itu memegangi perutnya, tertawa terpingkal-pingkal hingga air matanya keluar,
seolah baru saja mendengar lelucon paling konyol sedunia. Ia menunjuk wajah Pak Hendra, lalu beralih menunjuk Ratna dengan jari yang masih gemetar. Aduh, perutku sakit. Akting kalian juara banget deh. Seru Jelita di sela-sela tawanya yang hampa. Ia menatap Ratna dengan tatapan mengejek. Heh, janda miskin. Berapa kamu bayar bapak tua ini buat ngaku-ngaku jadi manajer dan bilang kalau gedung ini punya kamu? 100.000 atau nasi bungkus? Sumpah ya, usaha kamu buat kelihatan kaya di depan aku tuh menyedihkan banget. Ibu Kartini yang tadi sempat syok, kini ikut tertular keyakinan buta Jelita. Wajahnya yang tegang kembali rileks, digantikan oleh ekspresi mencemooh yang khas. Ia mengibaskan tangannya di depan muka. Walah, ibu kira beneran. Hampir saja ibu jantungan. Benar kata Jelita, mana mungkin si Ratna punya gedung segede ini. Beli beras saja dulu ngutang di warung, sok-sokan punya apartemen mewah. Ratna, sadar diri nak, jangan halusinasi. Namun, Bayu tidak tertawa. Sama sekali tidak. Mata Bayu terpaku pada cincin berlian di jari manis Ratna, pada tas kerja kulit asli yang dipegang Dimas, dan pada aura wibawa yang tidak bisa dipalsukan oleh siapapun. Bayu mengenal Ratna luar dalam. Ia tahu Ratna tidak pandai berbohong. Dan yang lebih menakutkan bagi Bayu, ia melihat ketundukan yang nyata dari Pak Hendra dan Rian terhadap Ratna. Itu bukan akting. Itu rasa hormat murni bawahan kepada atasan. Jelita, Bu, diamlah. Bisik Bayu Parau, suaranya terdengar seperti orang yang tercekik. Kenapa harus diam? Mas, kita bongkar saja kedok penipu ini. Jelita malah makin menjadi. Ia melangkah maju, mendekati Ratna dengan dagu terangkat angkuh. Heh Ratna, ngapain kamu diam saja? Malu ya ketahuan bohongnya. Mending kamu ngaku deh. Kamu pasti cleaning service di sini kan yang nyuri kunci bosnya buat gaya-gayaan? Atau jangan-jangan kamu jadi simpanan om-om pemilik gedung ini? Pak Hendra hendak membentak Jelita karena lancang, namun Ratna mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar manajernya itu tetap tenang. Ratna tidak mundur satu langkah pun. Ia menatap mata Jelita lurus-lurus, tatapan yang begitu tenang, namun menghunus tajam hingga ke ulu hati. Perlahan, Ratna tersenyum. Bukan senyum ramah, melainkan senyum kasihan. Teruskan, Jelita. Ucap Ratna dengan nada suara yang rendah, namun menggema jelas di ruangan sunyi itu. Keluarkan semua isi kepalamu yang kotor itu. Semakin banyak kamu bicara, semakin kamu menunjukkan siapa sebenarnya yang rendahan di ruangan ini. Ratna lalu mengalihkan pandangannya, tidak lagi menganggap Jelita ada. Ia berjalan santai melewati Jelita, menuju sofa tempat Ibu Kartini tadi duduk dan makan kerupuk. Ratna mengusap permukaan kulit sofa itu dengan ujung jarinya, lalu melihat remah-remah kerupuk yang berserakan di sana. Pak Hendra, panggil Ratna tanpa menoleh. Siap, Bu Ratna, sahut Pak Hendra sigap. Sofa Chesterfield impor Italia ini sudah kotor terkena remah makanan murah. Ujar Ratna dingin. Tolong dicatat. Sofa ini harus segera diganti baru atau disumbangkan saja. Saya tidak suka ada barang di penthouse saya yang bekas diduduki oleh orang yang tidak tahu tata krama. Jelep. Kata-kata itu menghantam Ibu Kartini telak di dada. Wajah wanita tua itu memerah padam karena malu dan marah. Heh, mulutmu kurang ajar ya. Maksudmu aku ini kotor? Aku ini mantan mertuamu. Harusnya kamu cium tangan. Bukan menghina. Mantan mertua. Ratna berbalik perlahan. Alisnya terangkat satu. Maaf Ibu Kartini. Ingatan saya mencatat bahwa 5 tahun lalu, Ibu sendiri yang bilang kalau saya bukan siapa-siapa lagi dan haram menginjakkan kaki di rumah Ibu. Jadi, atas dasar apa saya harus menghormati tamu tak diundang yang mengotori properti saya? Jelita yang merasa diabaikan kembali berteriak. Heh, jangan sok kuasa. Mana buktinya kalau ini gedung punya kamu? Mana? Paling cuman ngomong doang.
Dimas yang sejak tadi diam mendampingi istrinya, akhirnya membuka koper kecil yang dibawanya. Ia mengeluarkan sebuah dokumen tebal bersampul biru tua dengan lambang emas, lalu melemparkannya ke atas meja marmer di hadapan Bayu. Brak. Bunyi jatuhnya dokumen itu membuat Bayu tersentak kaget. "Buka, Bayu," perintah Dimas tegas. "Istrimu butuh bukti, kan? Bacakan untuk dia, supaya dia bisa belajar membaca kenyataan." Tangan Bayu gemetar hebat saat meraih dokumen itu. Keringat dingin membanjiri telapak tangannya. Ia membuka lembar pertama. Itu adalah sertifikat hak milik Satuan Rumah Susun, SHMSRS, atas nama Ratna Wijaya. Bukan hanya satu unit, tapi terlampir juga akta kepemilikan PT yang mengelola seluruh menara Cakrawala. Mata Bayu membelalak, napasnya tercekat. Huruf-huruf di kertas itu seolah menari-nari mengejek kebodohannya. "Bagaimana mungkin?" desis Bayu lirih, lututnya lemas. Ia merosot duduk di lantai, tidak kuat menopang tubuhnya sendiri. Jelita merampas dokumen itu dari tangan suaminya. "Apa sih, Mas? Kok malah lemas?" Ia membaca tulisan di sana. Matanya membulat sempurna. Ia membolak-balik halaman itu, mencari celah, mencari tanda palsu, tapi semuanya asli. Ada cap notaris, ada tanda tangan pejabat, dan nama Ratna tertulis jelas di sana sebagai komisaris utama. Ini palsu kan? Kamu malsuin surat tanah kan?" tuduh Jelita histeris, namun suaranya mulai terdengar putus asa. Nggak mungkin orang miskin kayak kamu bisa punya semua ini. Mas Bayu aja yang kerja banting tulang nggak bisa beli, masa kamu bisa?" Ratna melangkah mendekati mereka bertiga yang kini tampak menyedihkan. Langkah kakinya terdengar anggun namun mengintimidasi. Dunia berputar, Jelita, Bayu. Ucap Ratna lembut namun menusuk. "Dulu kalian membuang saya seperti sampah karena saya tidak punya harta. Kalian bilang saya beban, kalian bilang saya tidak selevel." Ratna merentangkan tangannya, memperlihatkan kemewahan penthouse di sekelilingnya. "Sekarang saya berdiri di sini, di gedung yang kalian idam-idamkan, di unit yang kalian pamerkan di media sosial, sebagai pemilik. Sementara kalian berdiri di sini sebagai penyewa yang gagal bayar. Kartu kredit ditolak, saldo tidak cukup, dan sikap nol besar." Bayu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Air mata penyesalan mulai menggenang di pelupuk matanya. Rasa malunya sudah tak tertanggungkan lagi. Ia ingin bumi menelannya saat itu juga. Ia sadar, wanita yang ia hina dan ia campakkan demi Jelita yang boros ini, ternyata adalah wanita yang mampu menaklukkan dunia. Ibu Kartini yang melihat bukti otentik itu langsung berubah sikap 180 derajat. Sifat aslinya yang penjilat muncul seketika. Ia mendekati Ratna dengan wajah memelas, mencoba meraih tangan Ratna. "Ratna, anakku sayang," ucap Ibu Kartini dengan suara dibuat-buat manis. "Ya ampun, Nak, Ibu cuma bercanda tadi. Ibu tahu kok kamu pasti sukses. Doa Ibu kan selalu menyertaimu. Duh, Ibu bangga banget loh, ternyata menantu Ibu jadi bos besar." Ratna menarik tangannya sebelum disentuh Ibu Kartini, seolah menghindari najis. Tatapannya dingin. "Simpan sandiwaranya, Ibu Kartini. Tiket pertunjukannya sudah habis." Tolak Ratna tegas. Jelita yang melihat mertuanya mulai menjilat, merasa semakin terpojok. Egonya yang tinggi membuatnya tidak mau kalah. Ia melempar sertifikat itu ke lantai. "Alah, paling juga hasil pesugihan atau uang haram," teriak Jelita membabi buta. "Mas Bayu, ayo kita pergi. Aku gak sudi lama-lama di tempat terkutuk ini. Udaranya bau kemiskinan mental." "Tunggu," cegah Dimas saat Bayu hendak berdiri dengan susah payah. Dimas menatap Bayu tajam. "Kalian boleh pergi, tapi setelah kalian menyelesaikan satu urusan." "Urusan apa lagi?" sentak Jelita. "Kalian sudah masuk ke properti pribadi, membuat keributan, mengotori fasilitas,
dan melakukan kekerasan verbal pada staf saya. Jelas Dimas tenang. Pak Hendra, tolong hitung kerugian material dan imaterial yang mereka sebabkan hari ini. Termasuk biaya pembersihan sofa dan biaya konsultasi psikologis untuk Rian yang tadi dilempar brosur. Pak Hendra mengangguk cepat. Siap Pak Dimas, estimasi dendanya sekitar 5 juta rupiah. Apa? Peki Ibu Kartini. 5 juta? Kalian mau ngerampok? Kami cuma duduk sebentar. Bayar, atau kami panggil polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan pengerusakan. Ancam Dimas dingin. Pilih mana? Keluar baik-baik setelah bayar denda, atau keluar diseret polisi dan masuk berita sebagai keluarga viral yang mengamuk di apartemen mewah karena tak mampu bayar? Ancaman masuk berita dan polisi membuat nyali Jelita ciut seketika. Dia seorang gila hormat yang sangat menjaga citra di media sosial. Kalau sampai dia viral karena diusir polisi, tamatlah riwayat sosialitanya. Mas, bayar mas, rengek Jelita panik sambil mengguncang bahu Bayu yang masih lemas. Jangan sampai ada polisi, malu mas. Bayu menatap istrinya dengan tatapan kosong. Uang dari mana Rin? Kartuku kosong. Di momen itulah, di depan mantan istri yang pernah ia rendahkan, Bayu merasakan titik terendah dalam hidupnya sebagai seorang laki-laki. Ia tidak mampu melindungi, tidak mampu membayar, dan tidak memiliki harga diri lagi yang tersisa. Ratna melihat pemandangan itu tanpa rasa puas yang berlebihan. Hanya sebuah pemahaman mendalam bahwa karma tidak perlu dicari, ia akan datang sendiri mencari alamatnya. Suasana di penthouse mewah itu kini terasa lebih dingin dan mencekam daripada kamar mayat. Pengakuan Bayu bahwa kartunya kosong dan ia tidak memiliki uang sepeser pun untuk membayar denda 5 juta rupiah menggantung di udara seperti awan hitam pekat. Kosong? Ulang Jelita dengan suara bergetar. Wajahnya yang tadi merah karena marah kini memucat. Ia menatap suaminya dengan tatapan tidak percaya. Maksud kamu apa? Mas, jangan bercanda di saat genting kayak gini. Kamu kan direktur, kamu punya mobil, punya usaha. Masa uang 5 juta aja nggak ada? Bayu menunduk semakin dalam, bahunya merosot seolah memikul beban dunia. Ia tidak berani menatap mata istrinya, apalagi menatap Ratna yang berdiri tenang di hadapannya. Usaha lagi macet total, Rin. Bisik Bayu serak, suaranya nyaris tak terdengar. Mobil itu sudah Mas gadai bulan lalu buat beliin kamu tas Hermes palsu yang kamu minta. Kartu kredit Mas sudah over limit semua buat bayar arisan sosialita kamu. Mas udah habis-habisan. Apa? Pekik Jelita dan Ibu Kartini bersamaan. Jelita langsung menyambar tas tangannya, mengaduk-aduk isinya dengan panik, lalu mengeluarkan ponsel Bayu yang ada di sana. Dengan kasar, ia memaksa Bayu membuka kunci layarnya. Buka, aku mau lihat mobile banking kamu sekarang. Bentak Jelita histeris. Bayu pasrah. Dengan jari gemetar, ia membuka aplikasi bank di ponselnya. Jelita merampas ponsel itu, matanya membelalak menatap layar. Angka yang tertera di sana bukan miliaran, bukan ratusan juta, bahkan bukan jutaan. Saldo. Rp 110.000 di Naditakbu. Dan di bawahnya ada notifikasi tagihan pinjaman online yang jatuh tempo hari ini sebesar 20 juta rupiah. Bohong. Desis Jelita. Tangannya lemas. Ponsel mahal itu terjatuh dari genggamannya, menghantam lantai marmer dengan bunyi trak yang nyaring. Layarnya retak, seretak hati Jelita saat itu. Kamu nipu aku selama ini. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu pengusaha sukses. Ternyata kamu cuma tong kosong. Ibu Kartini yang melihat situasi itu langsung histeris. Ia mengguncang tubuh Bayu. Bayu, bilang kalau ini nggak benar. Masa kamu bangkrut gara-gara nurutin dia? Uang tabungan ibu yang kamu pinjam buat modal itu mana? Jangan bilang habis juga. Bayu hanya bisa menangis tanpa suara.
Air mata seorang laki-laki yang harga dirinya sudah hancur lebur di depan wanita yang ia sia-siakan, Ratna, dan wanita yang ia agung-agungkan, Jelita. Maaf Bu, maaf Rin, Mas cuma mau bikin kalian bahagia. Mas pikir kalau gaya hidup kita mewah, rezeki bakal ngikut. Tapi ternyata Mas salah. Salah? Kamu bukan salah. Kamu gila. Teriak Jelita kalap. Ia memukuli dada Bayu dengan tas tangannya. Dasar penipu. Laki-laki gak guna. Tahu gini aku gak sudi nikah sama kamu. Nyesel aku. Nyesel. Pemandangan di depan mata itu sungguh ironis. Sebuah keluarga yang 5 menit lalu masih sombong memamerkan kekayaan semu. Kini saling mencabik dan menyalahkan satu sama lain karena uang. Ratna menyaksikan drama kehancuran itu dengan tatapan datar. Tidak ada rasa senang di hatinya, yang ada hanyalah rasa iba yang mendalam. Ternyata selama ini Bayu dan keluarganya hidup dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Neraka gengsi. Cukup. Suara Ratna memotong keributan itu. Tenang, namun penuh kuasa. Jelita menghentikan pukulannya. Napasnya memburu, air matanya luntur merusak makeup tebalnya, membuatnya terlihat berantakan seperti badut yang kehujanan. Ratna melangkah maju mendekati mereka. Kalian lihat, uang 5 juta yang bagi saya hanya recehan, ternyata mampu menghancurkan keharmonisan keluarga kalian dalam hitungan detik. Menyedihkan. Ratna menoleh ke arah Dimas. Mas, tarik tuntutan dendanya. Dimas mengerutkan kening. Tapi Ratna, mereka sudah. Tarik saja. Potong Ratna lembut, namun tegas. Meminta uang pada orang yang bahkan tidak punya uang untuk makan besok, itu sama saja memeras pengemis. Aku tidak mau uang mereka. Uang mereka tidak berkah. Kata-kata memeras pengemis. Itu menampar wajah Bayu lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Ia merasa dikuliti hidup-hidup. Mantan istrinya, yang dulu ia hina miskin, kini mengasihaninya dan menganggapnya tak lebih dari seorang pengemis. Ratna kembali menatap Bayu. Simpan sisa uang 150.000 di rekeningmu itu, Bayu. Pakai untuk naik taksi pulang. Karena saya yakin, mobil sewaan kalian di bawah pasti belum dibayar lunas kan? Bayu mengangguk kaku, wajahnya merah padam, menahan malu yang tak terperi. Saya bebaskan kalian dari denda 5 juta. Lanjut Ratna, suaranya terdengar agung di ruangan yang luas itu. Tapi ada satu syarat. Ibu Kartini yang tadi menangis langsung mendongak. Ada harapan di matanya. Syarat? Syarat apa Ratna? Asal jangan bayar uang, ibu mau. Ibu mau. Ratna tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk Jelita merinding. Kalian tidak boleh keluar lewat pintu depan dan menggunakan lift VIP. Ujar Ratna sambil menunjuk ke arah pintu belakang di dekat dapur. Kalian harus keluar lewat lift barang dan tangga darurat di belakang. Itu jalan yang pantas untuk orang-orang yang datang dengan topeng kepalsuan dan pulang dengan kegagalan. Lift barang. Jelita membelalak. Maksud lu lift yang buat ngangkut sampah dan kuli bangunan itu? Ogah, gue ini selebgram. Gue gak mau turun lewat tempat jorok. Oh, silakan kalau menolak. Sahut Dimas santai sambil mengeluarkan ponselnya. Kalau begitu, opsi polisi dan viral tetap berlaku. Saya tinggal tekan tombol panggil, dan dalam 10 menit wartawan akan berkumpul di lobi, menunggu selebgram penipu, dan suaminya yang bangkrut ditangkap polisi. Wajah Jelita langsung pias. Viral sebagai penipu lebih menakutkan baginya daripada mati. Jangan panggil polisi. Seru Jelita panik. Ia menoleh ke Bayu dengan tatapan jijik. Ayo cepetan kita pergi. Masalah kita belum selesai ya mas. Di rumah nanti habis kamu. Pak Hendra memberikan isyarat pada Rian. Rian, antar mereka ke pintu belakang. Pastikan mereka tidak mampir kemana-mana dan langsung keluar dari area gedung lewat pintu samping tempat pembuangan sampah. Siap, Pak.
jawab Rian tegas. Ada kepuasan tersendiri di wajah Rian saat menggiring orang-orang yang tadi menghinanya. Bayu bangkit berdiri dengan lutut gemetar. Ia mencoba menatap Ratna sekali lagi, mungkin berharap ada secercah cinta lama yang tersisa. Ratna, aku... Pergilah Bayu, potong Ratna tanpa menoleh lagi. Ia berjalan menuju jendela besar, membelakangi mereka. Jangan nodai pemandangan indahkan hari ini dengan wajah penyesalanmu yang terlambat. Dengan langkah gontai dan kepala tertunduk, Bayu, Jelita, dan Ibu Kartini digiring berjalan melewati dapur mewah, menuju pintu besi berwarna abu-abu di pojok ruangan. Itu adalah pintu menuju lift barang yang pengap dan tangga darurat yang suram. Saat pintu besi itu terbuka, aroma kurang sedap dari sampah gedung yang belum diangkut langsung menyambut hidung mancung Jelita. "Huek, bau banget!" protes Jelita sambil menutup hidung. "Jalan," bentak Rian tegas, tidak ada lagi senyum ramah. Pintu besi itu tertutup di belakang mereka dengan suara dentuman keras. Blam. Seolah menutup lembaran masa lalu Ratna selamanya. Di dalam penthouse yang kini kembali tenang, Dimas menghampiri istrinya yang masih berdiri menatap langit Jakarta. "Kamu terlalu baik, Ratna. Melepaskan mereka begitu saja tanpa denda," ujar Dimas sambil memeluk bahu istrinya. Ratna tersenyum. Kali ini senyumnya tulus dan lega. "Hukuman finansial hanya akan membuat mereka semakin menderita secara fisik, Mas. Tapi membiarkan mereka pulang dengan membawa rasa malu, saling menyalahkan, dan sadar bahwa mereka telah kehilangan berlian demi batu kali. Itu adalah siksaan batin yang akan menghantui mereka seumur hidup. Dan itu jauh lebih menyakitkan." Dimas mengangguk setuju. "Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Aku tahu kamu belum selesai dengan Bayu. Tadi aku lihat kamu menyelipkan kartu nama di saku jasnya saat dia lewat di dekatmu." Ratna tertawa kecil, matanya berbinar cerdas. "Mas tahu saja. Benar, drama ini belum berakhir. Justru babak penentuannya baru akan dimulai besok pagi. Aku ingin melihat, apakah Bayu masih punya sisa harga diri untuk menjadi laki-laki sejati, atau dia akan terus menjadi pecundang di bawah ketiak ibunya." Ratna berbalik, menatap suaminya. "Besok, pastikan posisi cleaning service itu masih kosong, Mas. Karena aku punya firasat, akan ada pelamar baru yang sangat putus asa datang ke lobi kita." Matahari mulai meninggi di langit Jakarta, menyinari gedung Menara Cakrawala dengan gagah. Sementara di bawah sana, di pintu keluar tempat pembuangan sampah, 3 manusia berjalan terseok-seok keluar, disambut oleh panasnya trotoar dan kenyataan hidup yang pahit. Kehidupan glamor yang mereka impikan hancur dalam waktu kurang dari 1 jam, digantikan oleh realita hutang, kebangkrutan, dan rumah tangga yang kini berada di ujung tanduk. Panas terik matahari. Jakarta siang itu terasa membakar kulit, namun tak sebanding dengan rasa panas yang menjalar di wajah Bayu. Keluar dari pintu samping tempat pembuangan sampah, mereka bertiga tampak seperti tikus yang baru saja lolos dari jebakan, namun kehilangan ekornya. Aroma busuk sampah, sisa makanan restoran yang menumpuk di bak penampungan, seolah menempel di pakaian mewah mereka, menjadi parfum kemenangan yang ironis. Jelita berjalan cepat mendahului Bayu. Hentakan sepatu hak, tingginya terdengar kasar, menginjak trotoar yang berdebu. "Rin, tunggu, kita mau kemana?" panggil Bayu dengan napas tersengal. Ia berusaha menyusul istrinya. Sementara Ibu Kartini tertatih-tatih di belakang sambil memegangi lututnya yang gemetar. Jelita berbalik mendadak, matanya nyalang penuh kebencian. "Kita? Gak ada kita lagi, Mas. Kamu urus aja ibumu dan hidupmu yang penuh tipu daya itu. Aku mau pulang ke rumah orang tua aku." "Tapi Rin, kita bicarakan dulu di rumah. Mas janji akan cari pinjaman lain." Bayu mencoba meraih tangan istrinya. "Jangan sentuh aku," tepis Jelita kasar.
Cari pinjaman kemana lagi, Mas? Semua temanmu sudah memblokir nomormu. Mobil sewaan tadi, itu pasti sudah diderek pemilik rental karena kamu belum bayar kan? Kamu mau kita pulang naik apa? Jalan kaki? Mikir, Mas, mikir. Sebuah taksi biru melintas pelan. Jelita langsung melambaikan tangan, menghentikannya. Tanpa menoleh lagi pada suami yang telah bangkrut itu, ia masuk ke dalam taksi dan membanting pintu. Taksi itu melaju pergi, membawa serta mimpi-mimpi Bayu tentang istri cantik dan kehidupan sosialita, meninggalkan debu jalanan yang menyesakkan dada. "Jelita, tunggu!" Teriak Ibu Kartini, tapi suaranya hilang ditelan hiruk-pikuk lalu lintas. Kini tinggal Bayu dan ibunya berdiri di pinggir jalan. Ibu Kartini menatap putranya dengan tatapan nanar. Wajah tua itu tampak lelah. Garis-garis penuaan semakin jelas terlihat tanpa makeup tebal yang mulai luntur oleh keringat. "Bayu, kenapa jadi begini?" Rintih Ibu Kartini. Nada suaranya bukan lagi kemarahan, tapi keputusasaan. "Mana janji kamu mau bahagiakan ibu? Mana janji kamu mau bikin ibu pamer ke tetangga? Sekarang malah jelita pergi, uang habis, utang menumpuk. Kita mau makan apa besok, Bayu?" Bayu merosot duduk di trotoar, tidak peduli pada jas mahalnya yang kotor terkena debu. Ia membenamkan wajah di kedua telapak tangannya. Bayangan wajah Ratna yang tenang dan berwibawa tadi kembali melintas di benaknya. "Ini hukuman buat kita, Bu," gumam Bayu serak. "Dulu kita buang berlian demi batu kali. Sekarang batu kalinya menggelinding pergi, dan kita cuma punya tangan kosong yang terluka." Dengan sisa uang 150.000 di rekening, yang baru saja ditarik di ATM minimarket terdekat, Bayu memesan taksi online untuk membawa mereka pulang ke rumah kontrakan yang sempit. Perjalanan pulang itu terasa sangat panjang dan hening. Tidak ada lagi celoteh Ibu Kartini yang membanggakan anaknya. Yang ada hanya suara isak tangis, tertahan dari wanita tua yang sadar bahwa masa tuanya terancam suram. Sesampainya di rumah, suasana semakin mencekam. Pintu rumah terbuka sedikit. Bayu masuk dengan was-was. Benar saja, lemari pakaian sudah terbuka lebar dan kosong. Baju-baju jelita, tas-tas yang ternyata KW, dan perhiasan imitasi miliknya sudah raib. Hanya tersisa secarik kertas di atas meja makan yang reot. "Surat gugatan cerai akan dikirim pengacaraku minggu depan. Jangan cari aku lagi." Bayu meremas kertas itu hingga hancur. Ia tertawa miris, tawa orang yang sudah kehilangan kewarasannya. "Dia pergi, Bu. Dia benar-benar pergi karena uangnya habis," ucap Bayu pada ruang kosong itu. Malam itu, Bayu tidak bisa tidur. Ia duduk di teras rumah, ditemani nyamuk dan suara batuk ibunya dari dalam kamar. Listrik rumah sebentar lagi akan diputus karena menunggak 2 bulan. Ia merogoh saku jasnya untuk mencari rokok, berharap bisa sedikit menenangkan pikiran. Namun, bukan bungkus rokok yang ia temukan. Jari-jarinya menyentuh sebuah kertas tebal bertekstur mahal. Bayu menariknya keluar. Itu adalah kartu nama yang diam-diam diselipkan Ratna ke saku jasnya saat ia berjalan gontai keluar dari penthouse tadi siang. Di bawah cahaya lampu teras yang remang-remang, Bayu membaca tulisan tinta emas di kartu putih gading itu. Ratna Wijaya, Owner and CEO Menara Cakrawala Group. Di balik kartu itu ada tulisan tangan yang rapi dan tegas. Harga diri laki-laki bukan pada seberapa mahal jas yang dia pakai, tapi pada seberapa berani dia bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Jika kamu lelah menjadi raja dalam dongeng palsu, datanglah besok jam 7 pagi. Pintu belakang selalu terbuka untuk mereka yang mau bekerja keras dan memulai dari nol. Ratna. Bayu tertegun. Dadanya sesak. Ia merasa ditampar bolak-balik. Mantan istrinya, wanita yang dulu ia ceraikan karena dianggap tidak selevel, kini justru menjadi satu-satunya orang yang memberinya jalan keluar saat dunia menutup pintu. Ratna tidak memberinya uang. Ratna memberinya kesempatan untuk menebus dosa, kemalasan, dan gengsinya.
Kerja keras dari nol. Gumam Bayu. Bayangan menjadi cleaning service atau kuli angkut di gedung milik mantan istrinya sendiri tentu sangat memalukan. Gengsinya memberontak. Masa mantan direktur jadi tukang sapu. Apa kata dunia? Tapi kemudian ia mendengar suara ibunya merintih kelaparan dari dalam kamar. Ia melihat dompetnya yang kosong. Ia mengingat tatapan menghina jelita. Harga diri? Harga diri macam apa yang ia pertahankan jika ibunya kelaparan dan ia dikejar debt collector? Bayu menggenggam kartu nama itu erat-erat di dadanya. Air mata menetes membasahi pipinya. Malam itu, di tengah kehancuran hidupnya, Bayu membuat keputusan terbesar. Ia akan membunuh Bayu sang direktur palsu malam ini juga, dan membiarkan Bayu yang baru lahir besok pagi. Meskipun itu berarti harus menelan rasa malu yang pahitnya melebihi empedu. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah di kawasan bisnis Jakarta. Gedung Menara Cakrawala berdiri kokoh memantulkan cahaya keemasan. Di area parkir belakang, tempat para staf dan pekerja kasar masuk, antrean absensi pagi sedang berlangsung. Para petugas kebersihan berseragam biru tua, sedang bersiap-siap mengambil peralatan tempur mereka. Sapu, pel, dan kain lap. Tepat jam 7 pagi, seorang pria berjalan mendekat ke pos keamanan belakang. Pria itu tidak lagi memakai jas mahal. Ia hanya mengenakan kemeja putih polos yang sudah agak lusuh dan celana bahan hitam sederhana. Rambutnya tidak lagi disisir klimis dengan pomade, tapi terlihat rapi dan bersih. Wajahnya masih menyisakan gurat kelelahan, namun matanya memancarkan tekad yang berbeda. Itu adalah Bayu. Ia menghampiri Rian, agen pemasaran yang kebetulan sedang mengobrol dengan kepala security di sana. Rian langsung mengenali pria itu. Alis Rian terangkat sebelah, kaget. Pak Bayu? Sapa Rian ragu. Bapak ngapain di sini? Mau ambil mobil sewaan kemarin? Bayu menggeleng pelan. Ia menarik napas panjang, membuang sisa-sisa egonya ke tempat sampah imajiner. Dengan tangan yang sedikit gemetar namun mantap, ia menyodorkan kartu nama Ratna kepada Rian. Bukan, Pak Rian. Jawab Bayu dengan suara rendah namun jelas. Saya datang melamar pekerjaan. Saya dengar dari Ibu Ratna ada lowongan di bagian kebersihan. Rian terdiam, menatap Bayu tak percaya. Hening sejenak di antara mereka. Beberapa security yang kemarin sempat melihat keributan di lobi ikut menoleh, berbisik-bisik sinis. Itu kan bapak-bapak sombong kemarin. Ngapain dia di sini? Melamar jadi OB? Bisik salah satu satpam. Wajah Bayu memerah mendengar bisikan itu. Tapi ia tidak mundur. Ia tetap berdiri tegak, menatap Rian. Saya butuh pekerjaan ini, Pak. Tolong sampaikan pada Ibu Ratna. Saya siap ditempatkan di mana saja. Saya siap bekerja. Rian tersenyum tipis. Kali ini senyum yang tulus, bukan senyum profesional. Ia melihat perubahan di mata Bayu. Tidak ada lagi keangkuhan di sana. Baik, Pak Bayu. Mari ikut saya ke ruang HRD. Kata Rian sopan, namun tidak lagi memanggilnya dengan sebutan Bapak yang berlebihan. Tapi ingat, di sini aturannya ketat. Tidak ada perlakuan khusus meskipun Bapak kenal pemilik gedung. Saya mengerti, jawab Bayu. Dari lantai paling atas, di balik dinding kaca penthouse, Ratna melihat monitor CCTV yang menampilkan area pos belakang. Ia melihat Bayu yang sedang berjalan mengikuti Rian sambil menunduk. Dimas berdiri di samping Ratna, merangkul pinggang istrinya. Dia datang? Ratna mengangguk, senyum tipis tersungging di bibirnya. Dia datang, Mas. Dia memilih membuang gengsinya demi tanggung jawab. Setidaknya masih ada sisa kebaikan di dalam dirinya yang dulu pernah aku cintai. Kamu akan menemuinya? Tanya Dimas. Tidak sekarang, jawab Ratna bijak. Biarkan dia berproses. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya mencari uang dengan keringat sendiri, bukan dengan tipu daya. Itu adalah sekolah kehidupan terbaik untuknya. Ratna berbalik, menatap suaminya dengan penuh kasih.
Hari ini kita menang, Mas. Bukan karena kita berhasil mempermalukan mereka, tapi karena kita berhasil memaksa satu manusia untuk kembali menjadi manusia. Di bawah sana, Bayu mulai mengisi formulir pendaftaran. Ia menuliskan namanya di kolom posisi yang dilamar. Petugas kebersihan, cleaning service. Tinta pulpen itu menjadi saksi bisu awal perjalanan barunya yang terjal, jauh dari kemewahan, namun jauh lebih nyata daripada hidupnya selama 5 tahun terakhir. Sebuah akhir yang pahit bagi kesombongannya, namun sebuah awal yang manis bagi kedewasaannya. 3 bulan telah berlalu sejak insiden memalukan di penthouse itu. Waktu seolah berjalan lambat bagi mereka yang sedang menata ulang hidup dari puing-puing kehancuran, namun berjalan cepat bagi mereka yang hidup dalam kebahagiaan. Di lobi utama Menara Cakrawala, suasana pagi itu sangat sibuk. Orang-orang berpakaian rapi berlalu lalang dengan langkah tergesa. Di salah satu sudut, dekat pilar marmer besar, seorang pria berseragam biru tua sedang berjongkok, mengelap noda kopi yang tumpah di lantai dengan teliti. Pria itu adalah Bayu. Tidak ada lagi jas Armani tiruan. Tidak ada lagi jam tangan emas palsu. Tidak ada lagi rambut yang disisir klimis dengan minyak rambut mahal. Bayu kini mengenakan seragam cleaning service dengan nama tag Bayu, staf kebersihan, di dada kirinya. Keringat membasahi punggungnya, namun anehnya wajahnya terlihat lebih tenang daripada saat ia masih berlagak menjadi direktur. Pak Bayu, tolong sampah di tong depan lobi diangkat ya. Sudah penuh. Instruksi Rian, yang kebetulan lewat melakukan inspeksi pagi. Siap Pak Rian, segera saya laksanakan. Jawab Bayu sigap tanpa rasa tersinggung sedikit pun. Ia bangkit, mengangkat kantong sampah hitam besar itu ke pundaknya, lalu membawanya ke belakang. Berat, bau, dan kotor. Tapi bagi Bayu, ini adalah beban paling ringan yang pernah ia pikul. Karena ini beban kejujuran. Tidak ada lagi ketakutan dikejar penagih utang atau berbohong pada istri tentang saldo bank. Sementara itu, nasib jelita berakhir tragis dengan caranya sendiri. Kabar terakhir yang didengar Bayu, jelita tertangkap basah mencoba menipu seorang pengusaha batubara dengan modus yang sama, dan kini sedang berurusan dengan pihak berwajib. Wanita yang memuja kemewahan itu akhirnya mendapatkan kamar gratis di balik jeruji besi, tempat di mana tas branded dan make up tebal tidak ada harganya sama sekali. Ibu Kartini, wanita tua itu kini jauh lebih pendiam. Setiap sore, ia menunggu Bayu pulang di teras rumah kontrakan mereka yang sederhana. Tidak ada lagi omelan tentang menantu kaya. Saat Bayu pulang membawa sebungkus nasi padang dan uang gaji mingguan yang tidak seberapa, Ibu Kartini menerimanya dengan mata berkaca-kaca. Ia belajar bahwa sesuap nasi dari uang halal anaknya jauh lebih nikmat daripada jamuan mewah hasil utang yang mencekik leher. Siang itu, sebuah mobil mewah berhenti di lobi. Pintu terbuka dan keluarlah Ratna didampingi Dimas. Aura Ratna semakin bersinar. Ia baru saja memenangkan penghargaan sebagai Woman Entrepreneur of the Year. Para staf lobi menunduk hormat. Selamat siang Bu Ratna, selamat siang Pak Dimas. Ratna tersenyum ramah membalas sapaan mereka. Matanya kemudian tertuju pada sosok Bayu yang sedang mengepel lantai di dekat pintu masuk. Bayu menyadari kehadiran Ratna. Ia menghentikan gerakannya, menegakkan tubuh, dan menunduk sopan. Bukan sebagai mantan suami, tapi sebagai karyawan kepada pemilik perusahaan. Ratna memberi isyarat pada Dimas untuk berhenti sejenak. Ia melangkah mendekati Bayu. Jantung Bayu berdegup kencang. Bukan karena cinta, tapi karena rasa segan yang luar biasa. Bagaimana pekerjaanmu, Bayu? Tanya Ratna lembut. Tidak ada nada mengejek. Murni pertanyaan seorang atasan. Bayu mengangkat wajahnya, menatap mata wanita yang pernah ia sia-siakan. Di mata itu, ia tidak lagi melihat dendam. Ia melihat kedamaian. Lancar, Bu Ratna. Jawab Bayu tegas. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan ini.
Gaji bulan pertama sudah saya pakai untuk melunasi tunggakan listrik ibu dan membelikan obatnya. Sisanya saya tabung untuk bayar utang-utang lama saya. Ratna mengangguk pelan, senyum tipis tersungging di bibirnya. Bagus, lantai lobi ini belum pernah sebersih ini sebelumnya. Sepertinya kamu lebih berbakat bekerja dengan tenaga sendiri daripada sibuk memoles gengsi. Bayu tersenyum pahit, namun matanya jujur. Saya belajar banyak, Bu. Ternyata kehormatan seorang laki-laki itu bukan terletak pada seberapa mahal jas yang dipakai, tapi pada seberapa berani dia bertanggung jawab atas hidupnya. Saya minta maaf atas semua masa lalu saya. Saya tahu maaf tidak bisa mengubah apa-apa, tapi saya ingin ibu tahu kalau saya menyesal. Ratna menatap Bayu lekat-lekat. Ia melihat tangan Bayu yang kini kasar dan kapalan. Tangan seorang pekerja keras. Aku sudah memaafkanmu sejak hari kamu berani melangkah masuk, lewat pintu belakang, dan mengambil sapu itu, Bayu. Ucap Ratna tulus. Masa lalu sudah selesai. Sekarang fokuslah menjadi anak yang berbakti buat Ibu Kartini. Jadikan lelahmu sebagai penebus dosamu. Ratna kemudian menoleh pada Dimas yang menatapnya dengan bangga. Ayo mas, rapat direksi sudah menunggu. Mari, sayang. Dimas merangkul pundak Ratna. Sebelum pergi, Dimas menepuk bahu Bayu sekilas. Kerja bagus, Pak Bayu. Lanjutkan. Terima kasih, Pak Dimas. Sahut Bayu membungkuk hormat. Ratna dan Dimas berjalan menuju lift VIP, meninggalkan lobi. Ratna tidak menoleh ke belakang lagi. Baginya, Bayu bukan lagi bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan, melainkan hanya salah satu dari ratusan karyawan yang bekerja di gedung pencakar langit miliknya. Ratna telah mendapatkan kemenangan terbesarnya. Bukan melihat Bayu hancur lebur, melainkan melihat Bayu sembuh dari penyakit hati yang merusak hidupnya. Bayu kembali memegang gagang pelnya. Ia melihat pantulan dirinya di lantai marmer yang baru saja ia bersihkan. Ia tidak lagi melihat sosok direktur palsu yang menyedihkan. Ia melihat seorang laki-laki biasa yang sedang berjuang memperbaiki hidupnya. Satu lantai demi satu lantai. Di luar gedung, matahari bersinar terik. Namun di dalam hati Ratna dan Bayu, badai telah berlalu. Masing-masing telah menemukan tempatnya yang sejati. Ratna di puncak kesuksesan dengan kerendahan hati, dan Bayu di lantai dasar dengan kesadaran diri yang baru. Hidup terus berjalan. Dan hari ini, lantai menara Cakrawala berkilau lebih terang dari biasanya, memantulkan cahaya kejujuran yang akhirnya menang melawan kegelapan gengsi. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang ia kenakan hari ini, karena roda kehidupan terus berputar. Kemewahan yang dibangun di atas pondasi gengsi dan utang akan runtuh dalam sekejap mata. Sebaliknya, kesuksesan yang dibangun dengan kerja keras, kejujuran, dan kesabaran akan kokoh selamanya. Harga diri manusia bukan terletak pada harta yang dipamerkan, melainkan pada adab, tanggung jawab, dan cara ia memperlakukan orang lain.